Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mungkin malam juga teman-teman. Balik lagi di mata kuliah keamanan data kesehatan. Jadi di pertemuan ke-6, kemarin kan 45, sekarang ke-6. Di ke-6 ini adalah kita belajar tentang manajemen data dan konsep database. Setelah kita belajar tentang administrasi dan lain-lain pada basis data. Di sini kita mengenal dulu apa manajemen datanya seperti apa, kemudian konsep database. Jadi berkesinambungan ya, dari basis data kita lihat manajemen datanya seperti apa, kemudian basis data itu pasti bermuaranya nanti ke database. Jadi kita kenalan juga ke database walaupun sebelumnya kita sudah membahasakan beberapa bahasan tentang database. Oke. Di manajemen data itu ada pengertian, tujuan manajemen data, kemudian kegiatan manajemen data, teman-teman. Jadi yang kita bahas mungkin ini ya di pertemuan 6. Oke, pengertian dan tujuan manajemen data, teman-teman, bahwa manajemen data itu adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi. Balik lagi, apapun yang menjadi sumber daya ataupun SD daripada informasi, sumber daya informasi itu akan dilakukan yang namanya manajemen ya. Jadi manajemen data itu akan bersangkut paut ataupun akan melingkupi manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa data itu akurat, up to date, aman, tersedia bagi pemakai ataupun user, ataupun yang sering kita dengar di istilah terakhir ini adalah available. Jadi data itu, untuk manajemen data itu harus menjamin bahwa data itu harus akurat ataupun akurasi dari data. Kemudian ada up to date ataupun data itu harus berbentuk mutakhir ataupun yang paling terakhir. Kemudian data itu harus berbentuk safety ataupun aman ya, harus aman ya, safety dari segala macam duplikat, ancaman dan lain-lain, kehilangan dan lain-lain. Data itu harus tersedia, apalagi di rumah sakit data itu harus 24/7 tersedia ataupun bekerja setiap hari, setiap detik, setiap waktunya untuk diakses oleh user. Nah, inilah yang menjadi tantangan pada manajemen data. Oke, itu pengertian dari manajemen data, teman-teman, nanti bisa dilihat lagi. Kemudian kegiatan manajemen data, yang pertama itu, untuk kegiatan yang pertama itu adalah pengumpulan data, ataupun yang sering kita ketahui ataupun sering kita dengar itu dengan istilah collect data, ataupun collect itu jatuhnya kalau bahasa Indonesianya itu koleksi ya, ataupun mengumpulkan data. Jadi untuk bahasa awamnya itu ya pengumpulan data itu yang paling awam, paling pertama yang dilakukan. Siapapun bisa melakukannya, entah itu manual ataupun terintegrasi otomatis. Pada manajemen data itu ya pengumpulan data yang paling pertama yang dilakukan. Kemudian setelah data terkumpul itu ada yang namanya integritas. Integritas ini aktivitas yang dilakukan untuk menjamin tentang keterhubungan, ketersangkut pautan Integritas itu adalah integrity, dalam istilah komunikasi manajemen datanya adalah istilahnya integrity ataupun menjamin integritas, keterhubungan satu sama lain. Kemudian setelah terhubung satu sama lain atau terconnected, itu nanti kita akan melakukan yang namanya manajemen pengujian, teman-teman. Jadi pengujian harus tetap dilakukan. Benar nggak sih data ini itu terjamin keasliannya, keautentikannya, kemudian data ini harus bersifat unik atau umum ataupun apa nanti. Nah, itu untuk pengujian, tetap ada yang namanya pengujian data. Nah, untuk selanjutnya itu adalah penyimpanan. Setelah dikumpulkan, disambungkan satu sama lain, kemudian diuji sambungannya tersambung nggak nih, kemudian dilakukan penyimpanan. Setelah diuji berhasil tersambung satu sama lain datanya, kemudian nanti akan dilakukan penyimpanan. Jadi kalau udah safety dulu pengujiannya, baru dilakukan penyimpanan pada manajemen datanya. Kemudian setelah proses penyimpanan bisa dilakukan, kemudian akan dilakukan yang namanya pemeliharaan, teman-teman. Setelah pemeliharaan ini berkaitan dengan maintenance, kemudian perawatan dan pengadaan upgrade ataupun pemuktahiran daripada perangkat ataupun software nanti ya, untuk manajemen datanya. Kemudian dari pemeliharaan kita juga bisa melakukan kegiatan
keamanan, yaitu security ataupun safety data. Dari security data itu nanti entah itu kita melakukan security, entah itu kita melakukan kegiatan pada security maupun safety pada data, kemudian kita menjamin semua itu, jatuhnya adalah dalam aspek keamanan ya kita harus melakukan yang namanya otorisasi dalam pengamanan. Jadi jatuhnya kita harus melakukan juga ini setelah pemeliharaan, kita harus menjamin keamanan juga. Jadi ada yang namanya otorisasi keamanan, itu teman-teman untuk keamanan ya. Kemudian organisasi ini adalah bukan organisasi orangnya saja, tetapi dalam manajemen data itu ada yang namanya organisasi manajemen data ataupun organisasi data, di mana ada banyak metode yang bisa dilakukan di organisasi data ini. Ada banyak metode yang bisa dicoba kalau teman-teman di rumah sakit. Ada banyak metode yang bisa dilakukan, diterapkan untuk melakukan manajerisasi data ya, dimana salah satunya adalah clustering, kemudian klasifikasi, ada banyak lagi. Kemudian bisa juga menggunakan tree ini pohon, metode pohon, dimana data itu diurutkan dari parent ke child, dari orang tua ke anaknya dan lain-lain. Nah itu ada banyak teman-teman. Ada juga clustering, kemudian ada klasifikasi ataupun classification. Clustering itu nanti dikelompokkan berdasarkan klasternya. Contoh data lansia, nah itu dikelompokkan berdasarkan data lansia, anak berdasarkan anak dan lain-lain, itu cluster. Untuk klasifikasi nanti mungkin ya pada umumnya ya klasifikasi data itu diklasifikasikan, contoh paling mudah adalah data itu diklasifikasikan antara per gender, laki-laki dan perempuan. Jadi dikumpulkan data laki-laki, data perempuan, kemudian bisa juga klasifikasi itu dikumpulkan berdasarkan umur, age. Jadi ada yang umurnya tua, ada yang muda, ada yang remaja, ada yang anak-anak dan lain-lain. Itu untuk organisasi data teman-teman. Kemudian untuk pengambilan ini adalah decision. Decision itu adalah pengambilan ataupun keputusan seperti apa nantinya. Data ini boleh keluar nggak sih jatuhnya, nanti boleh dikeluarkan atau boleh dimasukkan, ataupun boleh nggak sih data ini disimpan untuk dalam beberapa waktu yang lama atau beberapa waktu yang singkat. Ini adalah pengambilan data. Nah ini untuk kegiatan manajemen data yang dicakupi dalam manajemen data teman-teman. Jadi ada beberapa yang saya munculkan di sini. Kemudian kegiatan manajemen data selanjutnya yaitu ada beberapa ya. Ini adalah penjelasan dari penjabaran dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu ada pengumpulan data, integritas, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, organisasi, pengambilan. Nah, ini di sini ada pengertian-pengertiannya sendiri. Nanti bisa dibaca ya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ini mungkin adalah bentuk detailing daripada sub-sub daripada materi tadi. Ada pengumpulan data yang seperti ini pengertiannya yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian integritas dan pengujian, ini adalah yang seperti yang saya detailkan tadi, penyimpanan sampai kepada pengumpulan. Oke, kita next, kita skip saja. Kemudian ada yang namanya konsep database. Tadi udah ada pengertian manajemen data, kemudian kegiatan-kegiatannya, kemudian kita beranjak ke konsep database. Konsep database itu apa saja? Nanti kita lihat pengertian database apa, perangkat lunak pada database yang digunakan apa, walaupun ini sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya. Kemudian menciptakan database, kemudian menggunakan database. Oke, kita next. Ini adalah layoutnya ya, reviewnya, overviewnya. Kemudian kita masuk pengertian database. Untuk database adalah sekumpulan data yang saling berhubung atau berelasi mempresentasikan suatu organisasi dan tersimpan dalam media penyimpanan eksternal. Ini adalah umumnya ya, pengertian umum ataupun common sense daripada explain daripada database ataupun pengertian umum secara awamnya. Dimana database itu ya dibilang sekumpulan data, kemudian dari data-data itu saling berhubungan dan berelasi. Jadi jangan kaget kalau ada kata-kata berelasi dalam database, itu selalu ada kata relasi ya. Relasi ini adalah
hubungan satu antar lainnya. Untuk mempresentasikan suatu organisasi ini maksudnya adalah dari relasi-relasi itu akan mempresentasikan ataupun menampilkan karakteristik daripada data. Contoh data COVID, nah itu akan mempresentasikan data daripada siapa yang menderita, siapa yang terinfeksi dan lain-lain. Nah itu akan mempresentasikan dari sekumpulan data tersebut. Contoh data stunting, ya khususnya data itu tidak akan tercampur pada data yang lainnya. Nah ini adalah namanya mempresentasikan data ya. Jadi kalau udah direlasikan, digabungkan, nanti akan muncul bahwa tema dari data ini apa sih sebenarnya. Nah itu. Kemudian tersimpan dalam media penyimpanan eksternal. Data itu selalu disimpan dalam media penyimpanan eksternal, teman-teman. Walaupun data itu seringkali kalau kita personal itu menyimpan data pada data internal ya. Contoh hard disk, kemudian SSD, kemudian flash disk dan lain-lain. Nah, ini bisa dikatakan penyimpanan internal personal, tetapi kalau database yang besar itu biasanya disimpan dalam bentuk eksternal. Contohnya apa? Contohnya server. Server itu bentuknya eksternal. Kenapa disebut eksternal? Karena memang server ini adalah kepanjangan tangan daripada sistem ataupun penyimpanan pada sistem. Kemudian ada bentuk lain yaitu cloud. Cloud itu adalah awan ya artinya ya. Cloud ini adalah yang kita kenal pada internet, di mana data itu disimpan pada provider-provider yang menyediakan layanan penyimpanan database. Oke, selanjutnya adalah tujuan utama dari database adalah menghindari pengulangan data. Nah, dari pengurangan data ini ada istilah yang namanya redundant, atau teman-teman bahasa Inggrisnya redundant ya, ataupun bahasa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah redundansi. Dimana redundansi ini apa? Redundansi ini adalah menghindari pengulangan data. Redundansi ini adalah pengulangan data seperti itu. Kemudian mencapai independensi data. Jadi kita mengolah data ataupun memanage data dalam database itu harus mencapai independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam suatu struktur data tanpa membuat perubahan pada program. Jadi nanti yang berubah itu database-nya ataupun pengolahan datanya, bukan daripada program pada aplikasinya atau sistemnya. Contoh, ketika kita menerima RME itu, ketika data itu berubah, penerimaan datanya yang berubah itu bukan sistemnya, tetapi adalah cara menyimpannya, mengupdate-nya, mengeditnya, dan lain-lain. Nah, inilah caranya yang berubah, bukan sistemnya. Sistemnya tetap sama, tapi caranya saja yang harus dirubah. Oke, ini adalah untuk independensi data ya. Kemudian independensi data itu yang dicapai seperti apa? Nih, yaitu adalah menempatkan spesifikasi dalam tabel dan kamus-kamus data yang terpisah secara fisik dari program. Itu independensi data ya. Maksudnya adalah daripada data itu harus ditempatkan dalam tempat-tempat tabel yang spesifik. Jadi dalam database itu data akan disimpan dalam tempat-tempat yang spesifik, teman-teman. Jadi kalau data kelamin ya nanti akan disimpan dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian data nama yaitu nanti akan disimpan pada data nama. Data NIK ya akan disimpan dalam satu tabel sendiri yaitu data NIK, seperti itu. Itu independensi. Kita next, perangkat lunak database. Ini ada beberapa, teman-teman, yang sering kita ketemui, yaitu adalah istilah DBMS. DBMS itu adalah Database Management System. DB-nya ini adalah database, jadi satu kata. DB ini adalah database, M-nya ini adalah manajemen, S-nya adalah sistem. Nah, dalam database management system ini ada beberapa yang sering kita gunakan, ataupun yang sering orang IT gunakan, ataupun yang sering digunakan untuk mengolah database. Walaupun kita seorang PRMIK ataupun PMIK, mau tidak mau kita harus tahu tentang database yang digunakan. Jangan sampai kita kecolongan ketika data itu bocor, kita tidak tahu bahwa rumah sakit ataupun instansi kita menggunakan software A, sumpama. Loh, software A itu setelah ditelisik ketika sudah bocor kok banyak
kekurangannya. Nah, inilah yang menjadi PR dari manajemen ataupun kepala unit rekam medis itu harusnya tahu bahwa setidaknya dia meng-cross check ke pihak IT ataupun ke unit IT bahwa database apa sih yang digunakan. Harusnya tahu bahwa kita harusnya open ya, maksudnya ketika kita pakai database A, contoh database Oracle. Nah, Oracle itu kekurangannya apa? Contoh mungkin lemot, berat dan lain-lain ketika di load ataupun sering overload ataupun membutuhkan perangkat yang mahal dan lain-lain. Nah, itu harusnya tahu antara manajer mungkin, kemudian kepala unit MIK ataupun kepala unit rekam medis, kemudian unit IT-nya. Nah, ini harus sinkron nih, 3 nih, karena memang software yang digunakan ataupun perangkat keras ataupun perangkat lunak yang digunakan dalam menyimpan data ini akan mau tidak mau kita harus menjamin life cycle ataupun kehidupan daripada data itu. Jatuhnya kalau kita nyimpan data itu 1 tahun oke lah, 1 tahun 2 tahun oke lah. Nah, apakah kita hanya menyimpan data pasien itu 1-2 tahun? Nggak mungkin kan. Jadi mungkin kita memprediksikan dalam suatu sistem database ataupun manajemen database itu harus kita memproyeksikannya ke depan. Itu ya harusnya diproyeksikan lebih lama lifetime-nya ataupun waktu hidupnya penyimpanan data itu. Kalaupun nanti kurang penyimpanannya, yang kita lakukan adalah bukan memindahkan data, tetapi kita menambahkan kapasitas penyimpanannya, jadi extended namanya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus tahu nih, mulai dari sekarang kita harus mulai rajin menggali apa sih database itu dan lain-lain, karena memang di masa depan data itu akan berbentuk digital, mau tidak mau ya kita harus tahu gitu, harus mau mencari tahu. Nah, mulai dari sekarang kita kenali dulu tentang DBMS itu apa, bahwa DBMS itu Database Management System. Sistem yang digunakan apa? Sistem yang digunakan itu banyak teman-teman, bisa berbentuk SQL atau DS. SQL biasanya di dalam DBMS Database Management System itu biasanya yang digunakan adalah SQL ataupun Structure Query Language, ataupun biasa juga DS digunakan, itu data system. Tetapi kebanyakan sih menggunakan SQL teman-teman ya untuk mengakses database. Kemudian ada juga QBE, yaitu Query by Example. Nah, ini jarang sekali digunakan kecuali kita menggunakan server IBM ya dan Oracle. Biasanya sih yang digunakan IT yang biasanya itu pakainya SQL teman-teman. Seperti itu. Oke, ini untuk perangkat lunak database-nya. Kemudian menciptakan database ini maksudnya kita mulai membuat dan lain-lain, bahwa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam database itu ada yang namanya istilah CRUD, yaitu CRUD, yaitu create, read, update, delete. Nah, 4 aksi inilah ataupun 4 action inilah yang akan menjadi dasar daripada dalam aksi-aksi dalam database, yaitu create. Create itu berarti kita menentukan membuat data dan lain-lain. Kemudian untuk read ataupun R itu berarti kita membaca data, bahwa database itu bisa membaca data. Kemudian update, data itu bisa diupdate ataupun bisa diedit. Kemudian delete, terakhir delete itu data itu bisa di drop ataupun dihapus nantinya. Dimana untuk menciptakan database itu ada beberapa, menentukan kebutuhan data, kemudian menjelaskan data, memasukkan data dan lain-lain. Kemudian menggunakan database teman-teman, ini ada beberapa ini ya yang harus kita ketahui, bahwa ada orang biasa menggunakan database dari terminal mengambil data. Ini biasanya sih seperti ini untuk teknisnya, tapi kita nggak usah tahu lebih dalam. Kemudian program aplikasi mengambil database, menyimpan ke dalamnya dan lain-lain, itu biasanya menggunakan pernyataan DML. DML itu apa? DML itu adalah Data Manipulation Language ataupun bahasa yang digunakan untuk mengolah ataupun memanipulasi data. Dalam tanda kutip, memanipulasi ini adalah bukan hal yang negatif ya, tetapi memanipulasi di sini adalah artinya data manipulation language ini adalah
dia untuk mengakses ataupun melakukan aksi-aksi yang tadi create, read, update, delete dan lain-lain, itu ada bahasanya sendiri. Itu mungkin teman-teman untuk database dan lain-lain. Nanti kita sambung di pertemuan 78 ya untuk selanjutnya. Oke, terima kasih. Have a nice day.